2. Gak sepi ya? Hah? Gak sepi kan? Sapi. Enggak. Penuh. Perasaan soal mulu. Makanya. Tapi ya untuk landing Lutfi ini yang dari kemarin. Bahkan ketika Onyx menang gak jarang loh Lutfi lampu-lampu tuh jadi MVP. Yap. Tapi sekarang lepas dan dipakai. Gue penasaran sih masih tajam kah? Atau ya draft yang resiko wait Arvi. Oke. Arvi hampir Arvi. Namun Sans di tempatnya berbeda terus mengatakan damage-nya pula. Iya. Mereka coba untuk bermain kasar di early. Tapi mereka nggak punya assurance late game loh. Yang tadi udah dibahas juga sama para panelis kita. Yep. Susah sebenarnya untuk late game. Tapi dari awal mereka harus make sure Buset. mereka galak. Ini Alek sama Kiboy coba berantem berdua di Reaper tuh. Oh, Becek dari tadi. Hehehe. Dijube menjadi korban cut satu terakhir dan first blood. Menjadi milik dari Sans. Dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi. Korban yang kedua. Kembali Onyx mulai mendominasi early game. Itu dia lagi-lagi mid lane. Mungkin memang harus sedikit direm nih dari Alter Ego. Karena pressure dari Onyx. Bukan hanya dari Sans-nya. Kiboy pun siap hadir. Ya, andai Kiboy kurang, Kairi yang hadir. Oke, sementara itu sekarang Kairi sudah siap untuk bisa mengamankan lava golem yang dimiliki pula oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan Alek hanya bisa melihat dari kejauhan. Masalahnya ini lagi-lagi ya kita lihat di 2 game terakhir. Ketika Onyx pegang temponya. Itu berat banget langsung untuk Alter Ego. Waduh, oke. Galak juga tapi Arvi ya. Iya. Coba dimajuin lagi dan turtle yang pertama. Alter Ego mereka harus make sure ini untuk mereka. Yep. Sementara itu, 4 player sudah mulai berkumpul cuman source damage-nya ini ditarik. I'm offended tadi sudah tercipta. Namun Kiboy dengan sepatu migration tadi masih sempat kabur dan juga mengamankan diri hanya sekarang. Kairi malah menjadi sangat sekutan begitu mengerikan. Brave Fighter dikeluarkan Lutfi. Melingkar bola. Sementara Kiboy tertangkap basah di belakang. Masih ada Simeon juga dan akhirnya turtle pertama. Somehow Onyx mereka yang ambil. Wow. Oke. Itu dia turtle yang pertama. Menjadi milik dari Onyx. Dan di bawah nih antara Arvi dan juga Skylar kita nggak tahu nih kapan berakhirnya kalau gini-gini terus nih. Itu dia. Mereka mungkin akan ada di ganking nanti baru unggul atau mereka tinggalin bawahnya mereka potong dan jalan. Tapi assassin loh. Lawan tank jungle. Di turn pertama mereka unggul. Ini menjadi early game yang diimpikan sama semua user assassin. Yap. Sementara di Remit terlihat 2 player, 3 player Yazuke. Ini harus hati-hati sama Kiboy sih. Mana nggak ada lagi Purify kan mereka. Tapi jujur Dilompatin udah auto aja ngangkat ini Lim. makanya siapapun juga bisa ditembak gitu kan. Emang kalau ngomongin burst nggak banget lah ya. Iya. Dan kalau dibalikin nih, The Way of Dragon dari Alek. Ini nggak ada yang burst juga. Iya. Jadi ini mereka ya udahlah. Kita lihat nanti bagaimana follow up-nya. Mereka harus main lebih kasar tadi di awal. Mereka unggulin itemnya, unggulin levelnya. Baru mereka bisa enak nanti scaling ke late game-nya. Dan itu dia ada sepatu Kiboy. migration. Juga Pylon Requiem. Sebuah damage langsung dihasilkan dan masuk dalam tubuh dari Alek. Alek cut down. Kiboy masih berusaha untuk bisa kabur. Namun sekarang San masih bisa menghantarkan damage dan juga memberikan backup terhadap Kiboy. Kiboy bisa saja lompat dengan satu sepatu migration lagi dan masih ada damage yang mereka bisa hasilkan. Ditangkap. Dan itu dia. Yazuke menjadi korban. Seperti yang sudah terpredik. Itu dia dimakan. Dan Kiboy memang menjadi korban. Tapi ini totally worth it. Pertukaran ke arah jungle. Baxia yang kita kadang-kadang untuk unggul early-nya ternyata gagal mendominasi. Enak banget kan. Mereka punya waktu yang lama sampai cooldown dari Spatel Migration balik lagi Lim. Sampai Quad Shadow ada lagi. Sampai Quad Shadow ada lagi ya lompat lagi lah. Masa yang gak lompat? Dipegang habis-habisan sama Sans. Dan ya kita akan lihat nih, ketika Onyx udah mendominasi, ingat 2 game sebelumnya. Alter Ego gak berkutik sama sekali. Yap. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Alek. Sneaky Piki mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player tapi terlihat dari map di mana follow up damage-nya. Gak ada. Arvi, Oke. dia udah jadi Oracle sebetulnya. Dan Arvi di tempat yang lain ditembakin oleh San sakit banget. Itu ketempelan kayak gitu siapa yang pengen sih? Itu dia. Masalahnya sakit juga damage tapi setup Yep. turtle dilakukan. Alter Ego akan coba. Oke, Brave Fighter, Lutfi menjadi orang terdepan dengan pedang yang sangat-sangat besar sekali. Apa yang akan terjadi? Kairi. Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh Kairi. Pertama mereka kembali terpecah di dalam area tersebut. Ada satu spasial migration, Pylon Requiem semua dikeluarkan. Bahkan sekarang tersenggol-nya. Dan juga Yoyo Please sama gitu menyakitkan. Ada Arvi yang menjadi korban. Bahkan Dino-nya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut guna untuk bisa mendapatkan ke arah
daerah jauh lebih aman tapi terlalu sulit. Turtle dan point kill diungguli lagi-lagi Onyx. Masih mendominasi bahkan sekarang Invade Jungle. Yasuke mencoba bisa menabrak, Sansa masih bisa mundur, tapi Kibo yang kembali menjadi korban. Ya tetap Kiboy ya. Pertukarannya tetap di Kiboy. Kairi aman banget. Alek. Aman banget. Hanya mengejar kayu tadi tuh ya. Itu dia. Dan andai kena WF Dragon, yang follow Gift tadi loh. Yap. Pasti masih bisa gerak juga. Taras hancur. Skylar juga dominasi semua lane. Didominasi coba tabrak ke arah Lutfi. Oke, Lutfi Brave Fighter-nya langsung ditendang The Way of Dragon. Apa yang akan terjadi? Akankah Lutfi bisa bertahan? Karena sejauh ini Lutfi sudah tidak kuat lagi. Berhasil ditumbangkan memang. Tapi mid terbuka. Kiboy naik ke atas. Tengah ditutup. Wah, pertukarannya tidak adil. Lagi-lagi Onyx. Oke. Mereka unggul. Sementara sekarang Kiboy sendirian di dalam outer tarik yang ada di bagian atas dan Alek sudah memantau di area belakang. Ada satu spatial migration dan selesailah sudah Kiboy untuk keempat kalinya. Tapi purple buff berhasil diambil oleh Kairi yang semakin kaya akan nutrisi. Tapi ini the best thing sih yang bisa dilakukan. Dan Loh. MPLID Extremer. Wehey. Ada R7. Ada Cadera, ada Yuka, sama ada ini Michelle. Rame ya. Ah mantap, Rame banget itu. rame. Langsung ya kalian bisa langsung kunjungi juga nih. Channel official di stream MPLID. Ini gimana ya? Bentar nih. Yang satu damage-nya ada, yang satu damage-nya gotong royong, Pak. Bentar gini. Takutnya musyawarah menuju mufakat nggak ketemu-ketemu nih. Ketemu Pak. Tadi di atas. Oke. Masalah gini. Oke. Sekarang masih bisa. Tapi apa kabar 2 menit lagi dan Yap, Boy? itu dia. Ada satu lagi. Pergerakan Jet Kundo tadi yang connect karena beberapa player. Dan sekarang Alek malah menjadi korban. Ada satu lagi pergerakan lewat. Skypers yang sudah diamankan oleh Kairi. Sementara Kairinya pun menjadi korban. Dan ini menjadi sebuah keuntungan yang bisa diamankan oleh Alter Ego Momentum. Bisakah mereka ambil Lim? Harusnya bisa atau mereka jawabannya harus bisa. Karena turtle yang diamankan sekarang akan menjadi gold. Oke. Dan Kiboy kembali menjadi korban tapi San tahan BFT-nya mengantarkan damage per second begitu mengerikan. Yasuke mundur lagi. Iya, goldnya mulai ketarik Onyx. Hati-hati Onyx sedikit melepas temponya dan Skylar ditempel oleh Arvi. Damage dari Skylar sama regennya Arvi ternyata belum nutup. Yap. Dan yang jadi masalah tadi pertukaran terhadap Kairi. Apapun yang terjadi itu nggak worth. Nah, nggak ini boleh dia. sama sekali Kairi. Dan sekarang Kairi langsung saya dipush habis-habisan. The Wave Dragon. Tapi ternyata follow up damage-nya pergi Alek. Hampir saya menjadi korban. Alek yang tertinggal dan selamat untuk kali ini. Masih ada flicker. Ngelepas dari shadow kill tadi untungnya Alek nggak nempel. Dan ya Orange Pass masih bisa diambil juga. Dan sekarang temponya akan sedikit turun Onyx. Mereka sadar sekarang, oke gak bisa, kita gak bisa gas terus nih. Ini 3 tanknya, 4 bahkan sama Nino. Yep. 3 player di area mid. Kiboy memantau dari kejauhan. Skypierce. Ini Kiboy udah jadi atlet lompat jauh deh tadi Lim. Bener dah. Iya, flickernya Bentar juga lagi atlet cooldown. lompat indah nih dia kalau montage nih. Masalahnya gini loh, bayangkan kalau Hijume kena, sumber damage-nya dari mana? Ya. Satu-satunya yang bisa ngedamage sekarang Hijume. Oke. Tapi tenang, Nino ada Hunter Strike juga. Yap. Lumayan. Mundur. Yasuke balik arah. Sekarang mereka bisa unggulin dari segi jumlah sih. Dan targeting dari Kairi. Sekarang udah lumayan sulit karena nggak gampang. Kiboy. The Wave Dragon berhasil mendapatkan ke arah Kiboy. Tapi Kiboynya masih bisa flicker ke tempat yang berbeda. Kiboynya pun masih berhasil selamat hanya saja untuk sekarang Arvinya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi shadow killnya tadi langsung terpecah damage-nya. Kurang. Hampir Phantom Shuriken yang membuat pergerakan dari Arvi dihentikan. Tapi Kiboy langsung dikejar. Ada Dora Wolf King tadi udah langsung teriak spatial migration. Langsung yang dibalaskan. I'm offended. Dan membuat Skylar tumbang. Begitu sekarang Sasha masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Brave Fighter lompat ke depan. Sementara Alexia menendang satu Wave Dragon. Akan ada follow up damage. Kiboy-nya down. Alexia masih bisa selamat. Tapi tidak untuk attack lava. Dan di tempat yang lain. Kairi. Sans hilang. Kairi untungnya masih selamat dan Nino flicker. Offensif. Alter Ego masih punya harapan. Mereka mengejar ketertinggalan gold yang sangat-sangat jauh tadi. Sekarang Lord terbuka dan gak bisa dikontes harusnya. Karena gak cukup dari waktunya. Gokil. Masih ada semangat yang begitu membara, mereka belum selesai Lim. Belum. Masih ada momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego untuk membalaskan beberapa round sebelumnya. Masih bisa.
Masih ada harapan 1000 gold sekarang. Tapi kalau kita bahas defense, Onyx ini kuat loh. Mereka bawa Kimi dengan spam, dengan damage yang untuk clear wave minion itu sangat-sangat mudah. Loh, batuk loh. Ada Kaget loh. Lord Dustin rupanya. Woi, Ya batuk. Batuk. Lagi 2. Lagi Sabar. tiga. Sabar. Tuh gua hitungin lu. Oke. Oke. 4. Gua hitungin lu. midnya 5. ketangkap Hijume. Oke, dari sekarang ada shadow kill. Sebenarnya Hijumenya down. Hilang lagi momentum yang sudah diamankan tadi oleh Alter Ego. Kehilangan Hijume. Ini yang tadi skenario sempat gue bahas loh. Gimana kalau Hijume yang ditarget dan Hijume yang hilang? Yap. Itu pasti berat banget. Lordnya nggak bisa ditempel. Midnya pun berhasil di buset. defense. Ya ampun Bang Ganteng. Dadah. Halo Bang Ganteng, bisa deh. Aduh gak fokus jadi. Iya jadi gak fokus saya. Tapi Lord berhasil di Buset, clear. Aman lihat banget. Itu lihat penuh, Full house. full house. Katanya sepi. Katanya sepi. Ternyata tidak. Iya, Ternyata full house. iya. Langsung ya. Dan ya balik lagi Alter Ego. Kehilangan Hijume. Ya, Ini jadi masalah serius. Mereka harus jaga Hijume apapun caranya. Gak boleh sampai kena quad shadow. Gak boleh sampai kena initiate dari Keyboy. Jadi masalahnya ada 2 nih. Tapi menurut gua karena depannya ada 4. Itu bisa, itu possible. yep. Hei, Keyboy-nya. Keyboy tertangkap basah, Keyboy tadi. Fatal Migration dan sekarang Skylar. Akankah masih sempat mereka Minion. untuk bisa membalaskan keadaan karena untuk sekarang terlihat dengan sebuah pergerakan dari Curse Call yang memang langsung dikeluarkan pula. Tapi di bagian bawah ini turretnya bisa saja mereka hancurkan dan Narvi pasang badan. Wah ini kitingnya Onyx sih gak main-main loh. Mereka bisa tarik ulur sedemikian rupa sampai mereka nggak kehilangan member sama sekali. Kayak konsil, inisiasi yang dilakukan Alter Ego semuanya gagal. Yap. Tapi ya Keyboy tadi yang buying time lama banget. Dengan adanya Spatial Migration, dia ada Field Requiem untuk immune. Jadi banyak banget nih kendala yang harus dihadapi Alter Ego. Ya Keyboy kaburnya juga harusnya masih enak ya. Dia Spatial Migration, bayangan bisa keluar, dia masih punya flicker juga. Iya. Ya itulah tadi makanya kitingnya juga masih bisa dilakukan. Imunnya Ya juga. dia lah yang paling possible untuk melakukan hal tersebut. Lebih ke harus dia sih. Karena kalau nggak dia siapa lagi? Mungkin Skylar lah salah satu yang bisa juga. Dan itu dia ada sebuah lagi. Boy. Spatial Migration, Pilot yang bisa ke Kairi. Mendapatkan langsung pergerakan Alex. 1 player. Lenyap seketika, Yasuke baru hadir. Itu dia kan, tiba-tiba Onyx mereka yang ngebuka tanpa flicker Keyboy. Mereka bisa pegang kendalinya, mereka pegang temponya untuk landing jauh Arvi. Buset, Masih bisa seharusnya. ini robot langsung disamperin nama lapu-lapu. Tapi tetap akan lama sih kalau memang mau dikomit pun. Gua rasa space yang diberikan sama Arvi bakal lumayan. Aduh, enak banget nemplok dah. Hah? Oke, itu nemplok. Iya benar ya. Iya. Kayak Lord ditemplokin terus Ya, nih ini sama kayak Kairi. Lordnya ditemplokin kayak begini nih, oke. Sementara itu Yasuke sudah memantau dari kejauhan. Kairi level 15, Yasuke Arvi. sesaat lagi. Pilot required! Arvi down! Kembali mereka kehilangan 1 player, kuantitinya kurang. Namun sekarang ada Yasuke menabrakkan diri tadi ke arah Skylar. Mereka mencoba untuk bisa melakukan team fight dan juga mengganggu estimasi waktu di area Lord. Ini goldnya sama nih, possible banget untuk melakukan kontes walaupun Diam-diam itu dia Spatial Migration dan tadi langsung lompakan ke depan, setidaknya masih ada efek sisi yang bisa diantarkan. Sebentar sekali lagi Jumena langsung terpisah di tempat yang berbeda. Ada 1 lagi, Shadow Kill yang udah langsung dikuatkan dan tidak ada yang tumbang kembali. masih selamat Alter Ego ataupun Onyx. Namun Lord sekarang terbuka. Onyx mereka bisa setup ke arah Lordnya. Alek memang spawn. Alek memang bisa buka vision tapi gak banyak yang bisa dilakukan Alek. Yasuke Yap. Alex siap hadir, tapi Lordnya Nggak bisa. akan langsung diamankan. Dan sepertinya akan ada pertempuran kayak akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Ini kalau ada konsil nih bisa nih, oke. No, bukan pilihan yang bagus untuk maju. Alter Ego, mereka memilih untuk defense. Goldnya nggak banyak nih. Lagi-lagi bisa gue bilang ini bisa dibalikin. Entah itu Onyx, entah itu Alter Ego. Ya, Karena ya dengan Lord sekarang momentum ada di Onyx. Apakah Lord ini bisa menjadi Lord yang bahaya karena masih ada inner turret dari semuanya. yap. Oke. Waduh. Ada Opal nih. Oh, Siapa yang melepaskan Opal untuk datang ke sini? Hei. Kodelwin. Manggil doang. Panggil doang. Tapi ya Lord akan dikawal. Ini Trillion Push memang nggak possible karena atasnya udah di-clear. Yap. Tapi Lord di bagian bawah harus difokusin dulu. Dan ini nih, Lordnya ini loh. Bagaimana cara mereka untuk bisa mengacurkan dengan sangat cepat, tapi Ludwig ketahuan posisinya. Ada 1 brand fighter langsung dikeluarkan mungkin. Sesaat lagi Spatial Migration akan langsung bisa menunjukkan ke depan, tapi pertama mereka berjalan tiba. Dan The
Itu dia Spatial Migration dari Kiboy. Kembali membunuh dan juga mendapatkan sebuah momentum yang begitu mengerikan. Onyx dengan Lordnya masih ada midnya dihancurkan dan mereka gak mau mundur sama sekali. Oke, Lord sudah menghilang. Satu base turret di area mid dan juga di area bawah sudah selesai pula. Hanya ada 4 player. Kerstain call-nya pun tadi mengikat karena 2 player, tapi web minion telah hilang. Mereka fokus ke top lane, tidak buru-buru. 3000 gold keuntungan yang nyata. Onyx, Kiboy yang lagi-lagi Kiboy. Selalu ada momentum. Inner turret hilang dan base turret mereka masih aman yang top lane. Satu-satunya Alter Ego masih bertahan walaupun di ujung tanduk. Wah, pertahanan terakhir dari Alter Ego hanya ada satu base turret di bagian atas. Dan hanya ada itu. Oke, Winter. Sementara rumput mereka sekarang semakin sedikit, Lim. Itu dia. Dari tadi Kiboy, perih banget. Mulai tegang nampaknya. Outer Champs, Sonic. Keduanya sama-sama menunggu. Harap-harap cemas. Dari segi item kelihatan nih memang dari Hayabusa unggul jauh banget sih. Karena memang Hayabusa juga kan farmingnya lebih cepat. Ya, satu item lagi Endless Battle. Full item. Cukup hening seperti yang Nice Pick 2 ya. Deg-degan kah ini semuanya? Harap-harap cemas. Harap cemas. Kita lihat sesaat lagi seperti apa momentum yang memang bisa diciptakan oleh masing-masing tim. Suns yang dari tadi menjadi masalah. Dan fun fact by GoPay, perjalanan panjang dengan total 506 game yang telah dijalani di MPLI di Suns. Mencatatkan waktu bermain hingga 146 jam. Oke, ada satu quad shadow tadi. Alek masih bisa selamat. 13 detik menuju ke arah Lord selanjutnya dan mereka harus jauh lebih aware lagi. Namun sekarang kesempatan untuk Onyx, akankah mereka bisa mendapatkan momentum seperti sebelumnya? Harusnya bisa sih. Dapat poin kill sebelum ada objektif Lord kayak gini. Tapi ini bener-bener tempo dipegang Onyx. Memang goldnya nggak separah di game sebelumnya. Ya. Tapi lihat Alek. Itu dia Alek mencoba untuk bisa masuk tapi ya ada satu lompatan tadi yang memang sudah dikeluarkan dan bisa digocek. Terbaca ya tadi, sedikit terbaca. Oh Arvi, no Arvi. No, Arvi! Kembali mereka mendapatkan momentum, Lim. Lagi-lagi disisain 4 member saja. Dan mereka akan susah untuk melakukan kontes. Vision belum terbuka. Kiboy ada flicker. Itu yang harus digarisbawahi. Dan Lord sepertinya akan dilepas. Oke, Lord sepertinya akan dilepas, akan direlakan, akan diikhlaskan. Dan seperti apa defensif dari Alter Ego itu ya, yang akan kita lihat sesaat lagi. Ini dia final push. Lagi-lagi kita hitung dari high ground defense. Mereka punya Hijume. Final push kah? Harusnya. Karena perbedaan 4000 gold Lordnya akan jadi sangat bahaya. Yap. Dan Winter kan, oh Skylar juga udah Winter. Oke. Dua Winter ternyata. Nice Pick 2 akan menjadi saksi. 873.000 orang di channel MPL juga akan menjadi saksi. Kiboy! Akankah satu pergerakan yang begitu indah lewat Spatial Migration. Lagi-lagi Kiboy tanpa flicker. Masih ada flicker dari Kiboy, berarti sekarang Lord hadir di arah mid lane. Dan Oke. Onyx siap untuk menabrak Alter Ego. 4 player saja harus menghadapi satu Lord dan juga 5 player dari Onyx. Tapi baru saja melihat Alek yang mencoba untuk bisa maju. Ada berapa yang telah dikeluarkan sebentar ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya Alek akan kehilangan kuartal sesaat kita di Bestia. Dan Onyx kembali menjadi juara. Dan untuk kali ini kembali Alter Ego gagal mengukir sejarah. The Dream Team become a champion. Onyx gelar ke-7 demi M7 kembali ke tahta sang juara. Onyx kembali jadi juara. Onyx, Raja Galaksi. Dari season ke season, performa yang stabil, performa yang begitu luar biasa. Inilah yang dipertontonkan selalu kepada seluruh penikmat dari MLBB regional manapun. Yap,